Wanita itu langsung mengenali bahwa tahanan di dalam kereta penjara itu adalah jenderal besar yang berjasa besar bagi negara. Tanpa pikir panjang, ia menjual satu-satunya babi hitam besar milik keluarganya, membawa sejumlah perak, lalu mendatangi sipir penjara dan berkata, ia ingin membeli tahanan itu untuk dijadikan pejantan di rumah. Sipir menatap tubuhnya yang bulat gemuk dari atas ke bawah, lalu teringat bahwa kaisar memang memerintahkan untuk mempermalukan sang jenderal. Ia pun langsung menyetujui permintaan wanita itu dengan senyum lebar. Namun saat wanita itu mendekat, ia baru sadar bahwa pria itu lumpuh kakinya. Wanita itu bergumam pelan, murah memang tak ada yang bagus, namun ia tetap menggertakkan gigi. Dengan mudah mengangkat tubuh pria itu. Melihat tubuhnya yang kurus lemah, wanita itu pun hanya bisa merawatnya seperti ayah sendiri. Sebenarnya tujuan wanita membeli pria itu hanya untuk membalas budi. Karena 9 tahun lalu, pria itu memutus lengannya demi menyelamatkannya. Kalau bukan karena dia, wanita itu pasti sudah mati di tengah perang. Kini pria itu menjadi tahanan. Wanita itu tak tega membiarkannya begitu saja. Padahal wanita itu dulunya adalah istri yang dijodohkan sejak kecil. Namun suaminya gugur 9 tahun lalu. Ia membesarkan 3 anak perempuan seorang diri. Hidupnya sangat sulit. Awalnya ia kira menolong pria itu hanya sementara. Karena dengan statusnya dulu, pasti ada keluarga atau teman yang datang menjemput. Namun setelah diselidiki, ternyata pria itu sudah kehilangan segalanya. Mau tak mau wanita itu menyuruh ketiga anaknya memanggil pria itu ayah. Malam itu saat wanita bersiap tidur di kamar sebelah, anak-anak malah bertanya, mengapa ibu tidak tidur sekamar dengan ayah? Karena desakan anak-anak, wanita itu akhirnya membawa anjing besar peliharaan ke tempat tidur, menaruhnya di tengah sebagai pembatas, agar pria itu bisa tenang. Keesokan harinya, wanita itu baru memindahkan pria itu ke halaman untuk berjemur. Tetangga sebelah langsung datang marah-marah. Ternyata dulu keluarga mereka pernah bertunangan. Anaknya akan menikah masuk ke keluarga wanita. Namun si tetangga sudah menghitung matang-matang. Jika keluarga wanita tak punya keturunan laki-laki, maka rumah itu pasti jadi milik anaknya. Kini setelah tahu wanita membawa pria pulang, jelas berniat punya anak laki-laki untuk warisan. Ia pun datang langsung memaki. Sebenarnya wanita masih ingin menjaga perasaan anak sulungnya, lalu menyatakan bahwa warisan tetap akan jadi milik anak pertama. Tak disangka anak pertamanya langsung marah, menunjuk tetangga itu dan menyebutnya tamak, lalu membatalkan pertunangan di tempat. Anak kedua bahkan mengambil pisau dapur dan mengusir tetangga itu. Pria itu hanya bisa terpaku menyaksikan semua itu. Namun tetangga yang tak terima langsung pergi melapor ke kepala desa, menuduh wanita itu menyembunyikan penduduk, agar bisa menghindari pajak penduduk. Malam itu kepala desa datang, meminta wanita membayar tambahan pajak $500. Wanita itu langsung terkejut, karena dengan kondisi keuangan mereka sekarang, tak mungkin mengumpulkan uang sebanyak itu. Jika tidak dibayar, maka pria itu harus dijual kembali. Wanita itu pun terpaksa berjanji akan membayar dalam 2 hari. Malam itu anak kedua diam-diam menyerahkan semua tabungannya. Namun meski seluruh keluarga mengumpulkan uang, jumlahnya masih jauh dari cukup. Melihat semua itu, pria itu merasa sangat bersalah. Keesokan paginya, wanita itu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, namun ditolak di mana-mana. Ia kembali ke desa dengan kepala tertunduk, mengira kepala desa datang lagi untuk menagih hutang. Tapi tak disangka, kepala desa datang dengan wajah cerah memberi ucapan selamat, mengatakan bahwa suami wanita yang dikira telah meninggal 9 tahun lalu, ternyata kini menjabat posisi penting di New York. Bulan depan akan pulang dan menggelar acara penghormatan leluhur. Wanita itu terpaku, tak yakin dengan apa yang didengarnya. Namun setelah kepala desa mengulanginya lagi, ia pun sangat gembira. Tapi kalimat berikutnya yang ia ucapkan, langsung membuat semua orang terdiam.